语言爬满了甲骨。 Seharusnya tidak, kan? Dia dengan ringan menghela nafas dan kemudian sampai pada kesimpulan ini. Itu karena dia mendengar bahwa potongan transendensi ada di istana tertinggi dan bukan di istana kuno yang caotik. Tinggalkan tulisan suci yang berharga. Semut emas ungu berteriak keras. Setelah berubah menjadi bentuk manusia, rambut ungu mengalir di belakangnya. Palu kecil yang dia keluarkan dari mulutnya mengalir dengan energi ungu. Itu menghancurkan ke bawah dengan kekuatan yang menakjubkan. Pada saat yang sama, Bigu dan Suan Ming juga mengambil tindakan. Adegan itu kacau sekarang. Mereka ingin memanfaatkan kekacauan untuk merebut buku tulang dan kemudian melarikan diri. Si Hao berbalik. Dia tidak membantai semua orang dan malah berurusan dengan bola cahaya biru yang meledak ke arahnya. Naga itu telah menyalakan esensi spiritualnya untuk melakukan serangan tersembunyi terhadapnya. Vitalitas naga biru terlalu kuat. Hanya perlu beberapa saat untuk pulih dan kembali ke puncaknya. Namun, dagunya hancur dan hancur. Ini bukan sesuatu yang bahkan seseorang seperti ahli agung dapat pulihkan dalam waktu singkat. Itu meraung. Sebuah bola api muncul dari tenggorokannya. Warnanya biru tua, dan bukannya panas terik. Ia memiliki rasa dingin yang mengerikan. Api dunia bawah. Suan Ming dan Bigu berteriak dan buru-buru mundur. Api ini sangat istimewa. Ada rasa dingin yang dalam di dalam rasa dinginnya, seolah-olah itu berasal dari dunia bawah. Menurut legenda, itu bisa menyalakan jiwa seseorang. Itu sangat menakutkan dan tidak kalah dengan api esensi matahari. Aku akan meninggalkanmu dengan hidupmu, namun kamu tidak menghargainya. Kata si Hao. Meskipun kekuatan reinkarnasi tidak dapat segera digunakan lagi, setelah bergabung dengan tubuh emas abadi, tubuhnya masih menjadi kuat. Dia menampilkan teknik Kun Peng yang sebenarnya di sini. Tinjunya mengalir dengan cahaya keemasan yang meluap, dan cahaya gelap juga berkelap-kelip. Di satu sisi adalah matahari besar keemasan, dan di sisi lain adalah laut hitam yang luas dan perkasa. Ketika tinju ini mengacungkan, yin besar dan yang besar berputar bersama, meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kedua tinju bergabung bersama dan menyerang ke depan. Sebuah hong terdengar. Api dunia bawah berserakan. Naga biru mundur-mundur dan memuntahkan seteguk besar darah dari mulutnya. Namun, si Hao tidak berniat membiarkannya pergi. Peng emas muncul di telapak tangan kanannya. Itu mengangkat kepalanya dan meraung. Cahaya keemasan tak berujung mengikutinya saat menukik ke bawah. Pada saat yang sama, telapak tangan kirinya menghasilkan ikan kun hitam yang sangat lembut dan atribut yin. Gelombang mengaduk, menyegel tempat ini. Dalam sekejap itu, mereka bentrok beberapa lusin kali, menyebabkan ruang di sini terdistorsi. Tubuh naga biru yang kuat bergoyang, dan kilaunya menjadi redup. Naga biru mengacungkan ekornya untuk keluar dengan paksa. Pada akhirnya, ia menemukan kabut hitam ikan hitam yang tak terbatas, segera membuatnya sangat terguncang. Kekuatan yin besar memasuki tubuhnya. Sulit bagi dagingnya untuk menahannya. Kemudian, matahari yang besar turun. Peng emas menukik ke bawah, segera merobek tubuhnya. Kehidupan naga biru berakhir begitu saja. Itu bukan humanoid, dan ada kata naga di namanya. Aku benar-benar beruntung kali ini. Si Hao masih muda. Pada saat ini, dia mengungkapkan senyum yang sangat cemerlang dan indah. Namun, di mata semua orang, senyum itu membuat mereka merasa ngeri. Naga biru yang kuat dibunuh olehnya begitu saja. Kantung langit dan bumi bersinar dengan cahaya keberuntungan, mengumpulkan mayat besar naga biru. Di dalam, Peri Yue Chan berteriak ketakutan ketika dia melihat binatang keberuntungan dengan garis keturunan murni menjadi rampasan perang si Hao. Dia punya perasaan bahwa dia telah menjadi lebih kuat. Kenapa aku melihat seorang wanita? Bigu sangat terkejut. Itu tidak mungkin Peri Yue Chan yang kamu pikirkan, kan? Suan Ming juga melihat kilatan. Setelah turun ke alam bawah, mereka sebelumnya telah melihat gambar Yue Chan. Meskipun mereka tidak melihatnya selama bertahun-tahun, mereka masih bisa mengenalinya. Si Hao, apakah Anda memiliki seseorang yang ditahan di dalam kantong surga dan bumi itu?
Bi Gu bertanya. Si Hao menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin lebih banyak masalah muncul. Bi Gu ragu. Dia turun ke alam bawah hanya untuk mencari peri Yue Chan. Sekarang, dia mulai ragu, dan seluruh tubuhnya terasa tertahan. Bagaimana bisa peri di dalam hatinya muncul di dalam kantong langit dan bumi orang lain? Pikiran ini membuatnya gila. Pertempuran kacau berlanjut. Pakar tertinggi lainnya dibantai. Kedua buku tulang sama-sama masuk ke tangan orang, jadi dua pertempuran segera pecah. Itu adalah medan perang yang sangat berantakan. Bahkan wanita bangsawan seperti Sui Yue dan Hong Huang tidak bisa tetap tenang lagi. Mereka mengirim pesan ke Si Hao bahwa mereka bersedia bekerja sama dan keluar bersama. Tidak ada yang diizinkan pergi. Seorang Daois gagak emas tampaknya telah mengamuk. Rambutnya acak-acakan saat dia terus-menerus menamparkan dengan gila-gilaan di sini. Dia mengaktifkan semua jenis pembatasan yang mungkin ada di sini. Benar saja, api esensi matahari menjadi lebih cemerlang. Api emas meletus di mana-mana, membakar dengan ganas. Selain itu, ada beberapa simbol yang terukir di kekosongan yang hanya bisa dipahami oleh ras gagak emas. Teman Dao gagak emas, jika kamu bertindak secara acak, jangan salahkan aku karena bertindak kasar. Pohon darah besi kuno meraung. Itu adalah ahli tertinggi tipe tanaman. Meskipun itu adalah salah satu ahli paling kuat di sini, ia paling takut pada api. Itu adalah kelemahan bawaan. Jika bukan karena staf leluhur yang telah diturunkan, itu akan melarikan diri sejak lama. Ini adalah perbendaharaan klan saya. Tak satu pun dari kalian diizinkan untuk bergerak. Pakar tertinggi gagak emas berteriak. Omong kosong. Istana kuno caotik ini tidak memiliki tuan yang tak ada habisnya bertahun-tahun yang lalu. Leluhurmu hanya menempatinya sementara untuk jangka waktu tertentu, kata seorang ahli tertinggi. Mereka tidak lagi bekerja sama satu sama lain. Pertempuran besar berlangsung sengit. Semua orang di sini waspada terhadap satu sama lain. Pertempuran berdarah berlanjut tanpa henti. Si Hao memegang salah satu buku tulang, jadi dia secara alami menjadi target salah satu pertempuran. Dia masih tidak bisa segera melarikan diri dan terhalang untuk meninggalkan istana. Ada yang salah. Tiba-tiba, Si Hao memperhatikan bahwa buku tulang di tubuhnya bergetar seolah ingin meninggalkannya. Dia segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. 5 jarinya menggunakan kekuatan, dan seluruh tubuhnya bersinar, menjebak tulang kasar ini. Di kejauhan, teriakan alarm terdengar. Individu lain yang memiliki sepotong kitab suci juga menderita masalah yang sama, tetapi tidak dapat segera menekannya. Seberkas cahaya terbang melintasi istana kuno. Sepotong buku tulang itu terbang menuju platform Grand Dao. Sebuah bunga emas beristirahat di sana. Awan warna-warni melayang di sekitar yang mengalir dengan cahaya yang indah. Di dalamnya ada telur yang berisi kecantikan berambut emas yang luar biasa. Buku tulang ini terbang keluar. Kemudian, itu mendarat di dalam bunga emas. Tidak. Semua orang berteriak keras. Banyak dari mereka mencoba untuk mengembalikannya, tetapi mereka menyadari bahwa kekuatan suci mereka semua menghilang ketika mereka mendekat, membuat semua usaha mereka tidak berarti apa-apa. Membunuh. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan lagi. Ada cairan surgawi di dalam bunga emas serta kitab suci abadi, namun tidak ada yang bisa diperoleh, jadi bagaimana mereka bisa menerima ini? Sekelompok orang menyerang dengan ganas, tetapi kemudian mereka dengan cepat menghindar. Apa yang membuat mereka terkejut adalah bahwa setelah beberapa artefak magis memasuki bunga emas, mereka diam-diam disempurnakan, berubah menjadi sumber energi dasar paling dasar dan diserap. Kekuatan macam apa ini? Orang-orang lain berteriak kaget. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur. Mereka merasakan gelombang ketakutan. Bunga emas ini terlalu menakutkan. Mungkinkah pohon matahari kuno benar-benar mengembangkan kehendaknya sendiri? Apakah jiwanya akan terlahir kembali ke bentuk lain? Haha, salah satu ahli tertinggi ras gagak emas tertawa keras, seolah-olah dia akan gila. Taois gagak emas lainnya juga tergerak. Dia berkata pada dirinya sendiri, langit tidak melupakan kita, gagak emas. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi di dunia ini,
dan Kaisar Gagak pasti akan muncul kembali, seseorang yang lahir dengan garis keturunan surgawi yang alami. Ekspresi semua orang berubah. Ketika mereka melihat telur emas, mereka tidak merasa itu tidak mungkin. Orang harus memahami bahwa bertahun-tahun yang lalu tanpa akhir, ada seorang kaisar surgawi yang muncul dari ras Gagak emas. Rumor mengatakan bahwa justru pohon matahari kuno inilah yang melahirkan keberadaan itu. Ada seseorang yang menolak untuk percaya pada legenda dan mengeluarkan gulungan lukisan tabu. Itu mulai terbakar, ingin menghancurkan bunga emas itu. Kekuatan ini pasti melampaui tingkat ahli tertinggi. Namun, gulungan lukisan itu masih terurai dan diserap menjadi sumber energi dasar. Itu diserap oleh bunga emas dan digunakan untuk menetaskan telur surgawi emas. Pada saat yang sama, rantai keteraturan surgawi terbang keluar dari pusat bunga. Dengan suara pu, itu menembus ahli tertinggi yang mengambil tindakan, membunuhnya di tempat. Ini adalah jenis peringatan tanpa suara. Semua orang diam karena takut. Pada saat ini, Si Hao mengalami masalah besar. Buku tulang di tangannya bergetar dan akan terbang keluar. Dia membuka 10 lorong surgawi untuk mengunci ruang ini, tetapi masih sulit untuk menghentikannya bergerak. Semua orang melihat ke atas bersama-sama. Banyak orang mengungkapkan niat membunuh. Hanya ada satu kitab suci kuno dari keduanya yang tersisa. Apakah Anda ingin tulisan suci ini terbang juga? Mengapa Anda tidak bergegas dan membantu saya? Kata Si Hao. Dia kemudian berbalik dan pergi. Yang lain saling memandang dengan cemas. Mereka dicaci maki oleh seorang pemuda, yang bahkan mereka lawan dengan putus asa, jadi bagaimana mungkin mereka mau melakukannya. Namun, setelah berpikir dengan hati-hati, mereka benar-benar takut bahwa kitab suci itu terbang menjauh. Mungkin meninggalkan tempat ini dan kemudian mencoba merebutnya adalah keputusan yang relatif lebih cerdas. Saudara Si, datang ke sini. Kami akan membantumu pergi. Sui Yue berbicara. Lan Yu, Bigu, dan yang lainnya bergegas maju. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak secara langsung berbenturan dengannya sebelumnya, jadi masih ada hubungan yang relatif baik di antara mereka. Bekerja sama sekarang bukanlah pilihan yang buruk. Pergi, tinggalkan tempat ini dulu. Para ahli tertinggi lainnya juga mengatakan dengan nada sedih. Saat ini, mereka benar-benar agak takut. Bunga emas itu terlalu misterius dan menakutkan. Tidak ada yang diizinkan pergi. Pakar Gagak emas berteriak. Dia mengaduk api esensi matahari dan mengaktifkan beberapa formasi untuk menjebak semua orang di sini. Kamu mencari kematian. Pohon darah besi kuno merasa kesal. Salah satu akarnya memanjang dari tubuhnya yang benar-benar merah dan berubah menjadi tombak berdarah yang menakutkan. Simbol merah meletus saat diretas. Cahaya berdarah memercik. Pakar tertinggi dari ras Gagak emas itu berteriak keras. Dia tidak cocok dalam pertempuran frontal. Meskipun dia menghindari serangan titik penting, tubuhnya masih tertusuk, dan sebagai hasilnya, area itu meledak. Kemudian, separuh tubuhnya yang lain juga meledak. Semua orang menghirup udara dingin. Pohon darah besi kuno terlalu kuat. Berhenti. Teriak Si Hao. Pada saat ini, dia merasakan buku tulang di tangannya menjadi tidak stabil. Itu bergetar hebat. Dia tidak hanya membuka 10 lorong surgawi, dia juga menggunakan kekuatan Kun Peng di kedua tangannya untuk menahannya. Dia ingin menyimpan bagian tulisan suci ini, tetapi platform Dao itu memiliki kekuatan misterius yang akan merebut buku itu darinya. Mengambil tindakan. Lan Yu, Hong Huang, Xuan Ming, Bigu, dan yang lainnya semua mengambil tindakan untuk melawan kekuatan misterius ini dan membantu Si Hao. Itu karena saat ini, membantunya sama dengan membantu diri mereka sendiri. Cepat, pertama-tama kita harus menghentikan gelombang energi ini. Para ahli tertinggi lainnya juga mengambil tindakan. Jika potongan tulang ini terbang juga, maka tidak satu pun dari orang-orang ini akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tulisan suci. Semua orang mengambil tindakan bersama, menghentikan sementara konflik mereka. Si Hao dengan cepat bergegas keluar. Cahaya surgawi bersinar jauh di dalam matanya.
Dia dengan paksa menerobos lapisan cahaya di atas untuk melihat dengan tepat apa yang direkam di atas. Itu karena dia punya perasaan bahwa dia kemungkinan besar tidak bisa membawa tulang ini pergi. Kalian semua tidak bisa membawa ini pergi. Ini ditinggalkan oleh Kaisar Celestial untuk meninggalkan keberuntungan besar untuk ras saya. Kalian semua tidak memiliki garis keturunan gagak emas, jadi kalian tidak dapat memperoleh kesempatan itu. Seorang Daois gagak emas berteriak. Tangkap gagak emas ini dan buat dia mengeluarkan buku tulang itu. Pohon darah besi kuno dan semut emas ungu saling memandang, dan kemudian mereka memberitahu para ahli tertinggi lainnya untuk melakukan ini. Pada saat yang sama, sebaris teks muncul di permukaan tulang, mencerminkan mata si Hao. Dia akhirnya melihat apa yang ada di dalamnya. Kurang dari 100 karakter. Dia langsung mengerutkan kening. Ada terlalu sedikit di sini. Namun, segera setelah itu, dia terkejut lagi dan mulai mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Itu karena pembukaannya hanya satu kalimat, saya tidak mendapatkan kesempatan besar itu. Nama yang tertulis adalah Kaisar Surgawi. Sementara itu, ada beberapa lusin simbol aneh yang sangat misterius di belakangnya, seolah-olah ada semacam surga yang menentang keberuntungan alam yang besar. Itu mengalir dengan energi kacau yang kabur. Apa artinya ini? Si Hao dengan cermat mempelajarinya, tetapi dia tidak dapat memahami arti dari beberapa lusin simbol ini. Dia memikirkan hal ini secara mendalam. Dia merasa bahwa beberapa lusin simbol ini menunjuk ke arah keberuntungan alami yang besar yang dibicarakan oleh Kaisar Celestial. Ini membuat jantungnya terus berdebar. Tulang ini memiliki kurang dari 100 simbol di atasnya, dan itu bukanlah simbol yang sangat dalam atau rumit. Dengan demikian, si Hao dapat segera memasukkannya ke dalam ingatannya. Di sisi lain, pohon darah besi kuno, semut emas ungu, dan yang lainnya bergandengan tangan. Mereka menekan ke arah Daois gagak emas. Mereka memaksanya di depan si Hao dan berkata, serahkan buku tulang dan biarkan dia memegangnya. Tiba-tiba, langit dan bumi mulai bergetar pada saat ini. Istana kuno bergemuruh, dan gelombang energi menakutkan memenuhi udara. Pikiran si Hao terguncang. Dia merasa seolah-olah getaran buku tulang di tangannya menjadi lebih kuat. Gelombang bahaya besar turun, jadi dia mengendurkan tangannya. Dengan suara "pa", ular berkepala 9 menggunakan ekornya untuk mengambil buku tulang. Kemudian, di kedalaman istana, bola cahaya muncul di platform Dao itu. Sosok kosong samar muncul. Aura tertingginya sangat menakutkan. Tiba-tiba, ekor ular berkepala 9 terbelah. Ia berteriak kesakitan. Buku tulang itu bergegas menuju kedalaman istana dan mendarat di sajadah itu. Si Hao dengan cepat bergegas keluar. Pada akhirnya, dia melompat keluar dari istana kuno Chaotic. Yang lain juga merasa ada yang tidak beres dan semuanya juga kabur. Pada saat itu, seluruh pohon matahari kuno melepaskan cahaya surgawi yang tak terbatas, dan sambil mendukung gunung dunia dan istana kuno Chaotic, itu benar-benar mencabut dirinya sendiri dari tanah dan menembus langit. Itu benar-benar melonjak ke atas. Kenapa? Apa aku merasakan aura alam yang lebih tinggi? Hong Huang berteriak keheranan. Sementara itu, semua orang terguncang, tidak bisa tetap berada di atas pohon kuno. Mereka jatuh menuju lautan magma. Apakah kita akan pergi begitu saja? Semua orang tercengang. Pohon kuno akan meninggalkan dunia ini. Mereka mulai turun dengan sangat cepat. Angin bersiul melewati telinga mereka. Daun emas bisa dilihat di samping mereka. Beberapa orang ingin meraihnya, tetapi mereka tidak dapat menahan diri. Mereka semua terpisah dari pohon kuno ini. Setiap daun memelihara bintang. Adegan itu sangat mencengangkan. Aku tidak menerima ini. Seorang ahli tertinggi berteriak. Mereka dengan jelas memasuki istana itu dan melihat 2 buku tulang, namun mereka melewatkannya begitu saja. Kabut warna-warni emas menyebar keluar, berputar-putar dengan cahaya cemerlang. Ranting dan daun bergoyang, mengeluarkan suara seperti tsunami besar. Itu surgawi dan damai karena mengalir keluar dengan cara yang sangat menakutkan. Banyak individu ingin meraih sesuatu saat jatuh, tetapi mereka tidak dapat melakukan kontak dengan pohon Dewa Emas.
Akar ditarik keluar dari lautan magma, bergerak melewati semua orang. Akar emas berkilau dan cemerlang. Mereka menyerap esensi spiritual dari segala arah, benar-benar mengeringkan cairan api tanah di bawah. Pada akhirnya, semua orang jatuh ke lautan magma. Ketika mereka mengangkat kepala mereka, pohon emas kuno sudah berangsur-angsur menghilang ke kejauhan. Itu langsung memasuki celah besar di langit, menghilang dari dunia ini. Kenapa berakhir seperti ini? Seseorang berteriak meratap. Kami sangat dekat untuk mendapatkan 2 tulisan suci abadi. Seberapa kejam ini? Kami hanya bisa menonton saat dia pergi. Pakar tertinggi lainnya meraung. Dengan kepergian pohon ini, hukum alam di tempat ini sangat berubah. Lautan magma berangsur-angsur mengering dan kembali menjadi tanah berbatu. Selain itu, semua orang bisa terbang lagi. Cairan Earth Flame, Si Hao menghela nafas dalam hati. Ketika pohon matahari terbit, akar emas besar itu membawa terlalu banyak esensi, menyedot laut merah kering. Sedikit cahaya keemasan jatuh ke rambutnya. Kaisar kupu-kupu kembali, berubah menjadi manik-manik emas lagi. Untungnya, itu tidak terpengaruh dan kembali ke tubuhnya saat ini. Tanahnya sangat panas. Gumpalan asap melayang ke atas. Tempat ini tidak memiliki kekuatan hidup, seolah-olah itu adalah bagian dari bumi yang hancur. Para ahli tertinggi meraung terus-menerus. Banyak individu merasa sangat kecewa. Mereka jelas sangat dekat dengan peluang besar dan akan mendapatkannya, namun mereka melewatkan begitu saja. Kami sangat dekat. Bahkan seseorang yang selembut Lan Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan kedua tangannya. Matanya yang besar penuh penyesalan. Kemungkinan besar memasuki alam yang lebih tinggi. Hong Huang mengacungkan tinjunya dengan keras, wajahnya penuh kekecewaan saat dia melihat ke langit. Sui Yue, Xuan Ming, dan yang lainnya juga sampai pada kesimpulan ini. Pada saat itu, mereka merasakan aura alam yang lebih tinggi yang familiar. Sayangnya, mereka terguncang, jadi tidak ada cara bagi mereka untuk mengikutinya. Alam yang lebih tinggi sangat besar. Selain itu, jika memasuki makam stelar, wilayah Yin, atau tempat lain seperti itu, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Pohon ini memiliki roh, jadi pasti akan menghindari semua orang. Bigu menghela nafas pelan. Anak muda, ini semua salahmu. Jika kamu menyerahkan buku berharga itu lebih awal, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Seorang ahli tertinggi dengan penuh kebencian berbicara dan menatap Si Hao. Mereka menangkap seorang ahli tertinggi ras gagak emas dan berspekulasi bahwa dia mungkin bisa memegang buku tulang, menggunakan ini untuk menghindari kekuatan misterius istana Chaotic. Pada akhirnya, mereka terlambat selangkah. Apa hubungannya denganku? Si Hao menatapnya. Itu bukan untukmu, kita mungkin memiliki buku tulang sekarang. Raksasa emas memiliki salah satu lengannya dihapus oleh Si Hao. Pada saat ini, dia juga meraung keras. Bahkan jika itu adalah seorang ahli tertinggi yang menderita cedera ini, masih tidak ada cara untuk pulih dari cedera seperti ini dalam waktu singkat. Matanya penuh dengan cahaya dingin saat dia menatap. Niat membunuh melonjak. Jika kamu tidak puas, maka datang dan bertarung. Sekarang setelah mereka berada di tanah dan dia tidak lagi perlu khawatir tentang kejadian aneh yang bisa terjadi di pohon emas, Si Hao menjadi lebih tak kenal takut. Karena itu, dia mengungkapkan senyuman. Semuanya, mari kita bekerja sama untuk menangkapnya. Dia telah dengan hati-hati mempelajari tulang-tulang itu ketika dia memegangnya, jadi dia pasti mengingat beberapa tulisan suci. Ular berkepala 9 memiliki ekornya yang hancur, tetapi kekuatan bertarungnya tidak melemah. Pada saat ini, ia mengucapkan kata-kata ini dengan dingin. Itu adalah bagian dari ras ular, jadi auranya secara alami dingin. Cahaya dingin di matanya membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Setelah dilihat sekaligus, seseorang akan merasa seolah-olah ada serangga yang merayapi tubuh mereka. Mata banyak orang berbinar. Si Hao telah melihat kedua kitab suci kuno, dan karena itu, dia hampir terluka parah oleh naga biru. Mungkin dia benar-benar memahami sebagian dari kitab suci. Teman Dao kecil, kita semua memasuki istana kuno, dan kamu memperoleh keberuntungan alami, jadi kamu harus membagikannya dan tidak merampas segalanya untuk dirimu sendiri.
kan? Semut emas ungu berkata, itu berjalan ke depan, mengelilingi tempat ini dengan para ahli tertinggi lainnya. Xuan Ming, Bigu, Sui Yue, dan yang lainnya semua tetap diam saat mereka menyaksikan dari samping. Mereka juga curiga bahwa Si Hao mungkin telah memahami sebagian dari kitab suci. Itu adalah kitab suci abadi, bukan warisan reptil atau semut. Apakah Anda pikir saya dapat mengingat tulisan suci hanya dengan melihatnya? Si Hao bertanya sebagai tanggapan dengan sedikit ejekan. Semua orang tahu bahwa semakin kuat warisannya, semakin kompleks simbolnya. Misalnya, teknik Kunpeng, jejak pada intinya hanya satu simbol, tetapi ketika seseorang melihatnya dengan cermat, itu berubah tanpa henti. Itu luas seperti aliran bintang yang berputar-putar. Wajah ular berkepala 9 dan semut emas ungu memiliki niat buruk. Dengan mengatakan reptil atau semut, bukankah dia mengejek mereka? Jejak inti mungkin benar-benar bukan sesuatu yang dapat diingat dalam waktu singkat, tetapi Anda harus dapat mengingat beberapa simbol pembuka yang jelas, kan? Pohon darah besi kuno berbicara sambil memperhatikan Si Hao dengan saksama. Persetan, lupakan fakta bahwa saya tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan jika saya benar-benar mendapatkan sesuatu, itu masih tidak ada hubungannya dengan Anda semua. Baru saja, Anda semua menyerang saya dari semua sisi, namun Anda ingin saya membagikannya sekarang. Mengapa kalian semua tidak terus bermimpi? Kata-kata Si Hao agak kasar. Temperamennya tidak akan berubah bahkan jika dia jatuh. Semua orang mengelilinginya, tetapi tidak satupun dari mereka bertindak membabi buta tanpa berpikir. Dalam pertempuran sebelumnya, Si Hao telah lama membuktikan kekuatannya sendiri. Kecuali jika itu terkait dengan dua tulisan suci, tidak ada yang akan bertindak sembarangan. Apa yang semua orang tunggu? Gunakan metode Anda yang paling kuat untuk menekannya. Orang ini terus-menerus membunuh orang-orang di dunia kita, jadi apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan dia pergi, kata ular berkepala 9. Haruskah kita mengambil tindakan? Para jenius dari alam yang lebih tinggi saling bertanya. Tidak ada terburu-buru. Mari kita menonton dari samping tanpa membantu kedua belah pihak. Xuan Ming berbicara. Kalian semua harus memikirkan ini dengan hati-hati. Begitu kita mulai bertarung, aku tidak akan berhenti sampai kalian semua dibantai. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Si Hao berkata dengan ekspresi tenang yang tak tertandingi. Raksasa emas tertawa terbahak-bahak dan berkata, anak muda, kamu cukup sombong. Aku akan menekan dan membunuhmu sekarang juga. Si Hao menggigil dalam hati, dan rasa dingin yang aneh merayap di punggungnya. Dia buru-buru memindahkan beberapa ribu sang garis cahaya keemasan yang cemerlang bersinar di kehampaan, menyerang area di mana dia awalnya berdiri. Puing-puing terbang kemana-mana. Banyak orang mundur dengan mundur. Para jenius dan wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi semuanya tercengang. Mereka bahkan lebih melarikan diri ke kejauhan. Sebuah pulau emas muncul di udara. Beberapa raksasa berdiri di atasnya. Sinar cahaya telah meledak dari sana sebelumnya. Kekuatannya sangat hebat. Pulau perang ras raksasa emas. Taois ras gagak emas berteriak ketakutan. Kekosongan bergetar, dan fluktuasi yang kuat beriak keluar. Tidak jauh, sebuah gunung hitam besar terbang di atas. Simbol menutupi permukaannya. Ini melepaskan kekuatan besar dan mengunci suatu area. Gunung ular ras ular berkepala 9. Semua ahli tertinggi bergumam. Suara sayap yang bergetar terus-menerus terdengar. Sarang semut yang sangat besar muncul. Banyak semut bersayap muncul, dan semuanya sebesar sapi dan kuda. Ini adalah sepotong meteorit, tetapi telah lama digali, menjadi benteng perang bagi ras semut. Ada banyak formasi pembunuhan yang diukir di atasnya, dan pada saat ini, mereka muncul di tempat ini. Ini belum semuanya. Monster raksasa muncul ke segala arah, mengelilingi tempat ini dan melepaskan tekanan mereka. Si Hao berkata dengan suara lembut, jadi begini. Saya bertanya-tanya mengapa Anda semua begitu percaya diri. Ternyata Anda sudah menghubungi klan Anda dan datang dengan kartu truf Anda. Sebelum para ahli tertinggi memanjat pohon emas kuno, mereka telah lama membuat rencana cadangan.
Mereka meminta para ahli dari ras mereka menunggu di luar. Ketika mereka memanggil mereka sekarang, mereka secara alami menunjukkan diri mereka. Pulau Perang, Sarang Semut, Gunung Ular, dan lainnya muncul. Tempat ini benar-benar gelap, seolah-olah sejumlah besar awan turun, membuat mereka yang hadir merasa tercekik. Jumlah ahli tertinggi yang datang terbatas. Bagaimanapun, individu yang benar-benar kuat semuanya telah memasuki pohon emas untuk mewakili ras mereka. Namun, makhluk yang datang kemudian membawa semua jenis artefak pembunuhan besar dari ras mereka bersama mereka. Perangkat perang ini memenuhi udara. Mereka semua berisi formasi penjaga klan. Bunuh dia. Ular berkepala 9 mengeluarkan teriakan tajam, memberikan perintah. Gunung ular hitam di langit segera melepaskan cahaya yang dalam. Sosok ular menerkam dari langit satu demi satu. Itu sangat menakutkan. Ada simbol yang tampaknya tak ada habisnya di dalam sarang semut. Ada semut di mana-mana. Mereka sebenarnya dibangun dari simbol-simbol misterius. Mereka bisa menembus logam dan memecahkan batu. Mereka memiliki kekuatan surgawi yang luar biasa. Pada saat yang sama, vitalitas yang kuat menyebar keluar. Banyak benih tumbuh di kehampaan. Pohon-pohon muda berwarna darah berakar satu demi satu untuk menenggelamkan si Hao. Ini adalah formasi ras pohon darah besi kuno. Mereka juga memiliki individu kuat yang menyerang dengan kejam. Pada saat ini, langit dan bumi meletus. Pertempuran hebat terjadi, dengan si Hao dikelilingi oleh kekuatan mengerikan yang menyerangnya dari semua sisi. Para ahli tertinggi semua fokus pada si Hao, semua untuk kemungkinan bahwa dia mungkin telah mengingat sepotong pendek dari kitab suci abadi. Hentikan mereka juga, seorang ahli tertinggi berteriak, ingin mengepung dan memusnahkan orang asing seperti Lan Yu, Bigu, Sui Yue, dan yang lainnya juga. Xuan Ming telah lama mundur ke tepi. Pada saat ini, dia membawa keluar jembatan batu. Semua orang mengikutinya, dan dalam sekejap, mereka keluar dari pengepungan. Kalian semua benar-benar menganggapku sebagai penurut, kata si Hao. Dia berjalan melewati langit, menghindari semua jenis lampu pembunuh dan melangkahi semua simbol. Dia masih tidak menderita kerusakan pada akhirnya. Ini adalah formasi 4 divisi, 1 zang ke kiri, 10 zang ke depan, batu pemogokan surgawi di rambutnya terdengar. Itu adalah pulau perang yang terbentuk dari 5 elemen. Masuk dari gerbang logam, pergi melalui gerbang api, batu pemogokan surgawi terus-menerus mentransmisikan suara. Meskipun formasi pelindung klan ini mengelilingi langit, mereka tidak bisa langsung melukai si Hao. Dia bergerak di dalam mereka, terus-menerus menghindari saat menyerang. Pada saat ini, batu pemukul surgawi berteriak dengan aneh. Itu dibuang oleh si Hao, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan menabrak ke depan. Dengan suara peng, itu mengenai kepala raksasa emas. Bahkan sebagai ahli tertinggi, setelah menderita serangan ini, darah terus mengalir keluar. Telinganya berdenging dengan suara, dan retakan mulai muncul di tengkoraknya. Ini sangat sulit. Itu menyakitkan. Batu pemukul surgawi berteriak dengan suara ao-ao. Raksasa emas sudah kehilangan lengannya, jadi dia sudah sangat marah sejak lama. Sekarang dia diejek seperti ini lagi, dia sangat marah. Cahaya keemasan meletus dari seluruh tubuhnya dan mengalir ke depan. Dengan lambaian tangan si Hao, batu pemukul surgawi terbang kembali. Kemudian, dia membuangnya lagi, memasukkannya dengan kekuatan surgawi. Kali ini suaranya lebih memekakkan telinga. Seolah-olah logam dipukul bersama. Batu merah yang membawa kilau emas samar terbang ke kepala raksasa emas, melepaskan suara logam yang keras. Raksasa emas berteriak sedih. Darah terus mengalir dari daerah itu. Dahinya pecah, membuat otaknya hampir terlihat. Si Hao tercengang. Setelah melahap sejumlah besar material divin dan lautan cairan api tanah di sini, batu divin yang menyerang benar-benar berevolusi ke level ini. Seperti yang diharapkan, itu benar-benar inti harta karun tertinggi. Detik berikutnya, si Hao seperti anak panah yang meninggalkan tali busur. Di bawah bimbingan batu pemogokan surgawi, dia berubah menjadi seberkas cahaya. Dia bergegas ke depan, dan kemudian dia melepaskan tinjunya yang paling kuat.
Pada saat ini, dia seperti peng besar yang telah melebarkan sayapnya, serta ikan kun yang melahap surga. Dia membuka tubuhnya, mengirim tinju kanannya terbakar dengan surga yang meluapkan api surgawi yang menghancurkan ke depan. Seolah-olah itu didukung oleh kekuatan surga itu sendiri. Meskipun raksasa emas itu melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri, satu-satunya lengannya tetap kejang-kejang. Itu tidak cukup untuk memblokir serangan ini. Dia segera meledak, sekarat di bawah tangan pemuda itu. Segera setelah itu, Si Hao muncul di sisi semut emas ungu untuk bertarung dalam jarak dekat melawannya. Daging kedua belah pihak sangat kuat. Meskipun semut emas ungu hanya memiliki panjang sekitar zang, kekuatannya bahkan lebih besar daripada raksasa emas. Ini adalah pertarungan antara mereka yang berada di puncak kekuatan fisik. Akhirnya, tubuh semut emas ungu bergetar hebat. Ada retakan di sekujur tubuhnya. Itu bukan lawan Si Hao pada akhirnya, dan terus-menerus batuk darah saat mundur. Si Hao mengirimkan telapak tangan, meledakkan kepalanya. Kemudian, dia memasukkan tubuhnya ke dalam kantong langit dan bumi. Ini adalah obat daging yang berharga. Ular berkepala 9 berteriak keras dan menyerang dengan panik. Namun, di bawah kekuatan reinkarnasi Si Hao, dengan cepat menyusut, dan 9 kepala dengan cepat dirobek oleh Si Hao, mengakhiri hidupnya. Pohon darah besi kuno meletus dengan amarah. Namun, setelah mengalami pertempuran yang intens, itu masih hancur berkeping-keping oleh tangkai surga rumput Si Hao yang menghubungkan energi pedang. Si Hao melepaskan diri dari kandang, meninggalkan jejak darah di belakangnya. Dia membunuh semua ahli paling kuat, membuat semua orang di sini sangat terintimidasi. Pulau Perang, Gunung Ular, Sarang Semut, dan lainnya semua mundur. Tidak ada gunanya melanjutkan pertempuran ini. Mereka hanya akan menambah jumlah korban. Si Hao berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala. Dia segera tiba di suatu daerah dengan formasi. Energi kacau memenuhi udara. Orang tua dan adik laki-lakinya disegel di dalam. Ayo pergi. Bisakah kita melihat apa yang akan dia lakukan? Hong Huang berbicara. Yang dia bicarakan secara alami adalah Si Hao. Seorang jenius yang luar biasa. Tipe orang ini benar-benar tak terduga dan mencengangkan. Jika dia pergi ke alam yang lebih tinggi, orang-orang itu mungkin tidak akan merasa kesepian lagi. Kata bigu. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, banyak orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah dia benar-benar seorang jenius yang luar biasa? Ini pasti harus diselidiki. Batu kecil ini terlalu aneh dan agak terlalu kuat. Aku menantikan saat dia memasuki alam yang lebih tinggi. Di negeri tanpa batas itu, talenta surgawi ada di mana-mana dan talenta luar biasa muncul dalam jumlah besar. Jika dia naik ke sana, apakah dia akan terjebak di tengah-tengah segalanya? Yin Ying diam-diam berbicara. Matanya berkedip dengan kilau yang menakjubkan. Sui Yue, bukankah kamu bertunangan? Bukankah itu seseorang yang mirip? Lan Yu bertanya. Omong kosong. Balas Sui Yue. Mereka berada di daerah perbukitan yang medannya bergelombang naik turun. Energi kacau tersebar sedikit demi sedikit. Formasi yang diatur oleh pagoda kecil itu tidak mudah bahkan untuk dihancurkan oleh Master Sekte Alam yang lebih tinggi. Si Hao agak diyakinkan, karena tidak ada bahaya yang akan menimpa mereka. Namun, dia masih merasakan sakit kepala. Penguncian formasi ini membuatnya tidak bisa masuk juga. Dia hanya bisa menunggu pagoda kecil itu datang. Kakek pagoda benar-benar tangguh. Saya sudah mencoba lebih dari 100 cara untuk memahaminya, tetapi saya masih tidak dapat menemukan formasi ini. Batu pemogokan surgawi tercengang dan menunjukkan kerendahan hati yang langka. Si Hao duduk di atas bukit dan diam-diam berkultivasi. Suasana hatinya cukup baik. Dia menemukan orang tuanya, dan dia memperoleh sedikit setelah memasuki dunia berharga kuno juga. Dia merasa agak riang. Pada akhirnya, dia tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum ruang itu langsung terkoyak dan pagoda kecil itu masuk. Cahaya kacau yang kabur mengelilinginya, dan ada kemegahan berharga yang bertebaran. Si Hao sangat gembira dan segera berjalan. Apa yang terjadi di luar? Pagoda kecil itu sangat serius saat bertanya pada Si Hao.
Itu telah memasuki kedalaman kekacauan utama dengan Dewa Willow untuk mengejar gerbang Dao, namun mereka tiba-tiba merasakan aura aneh. Beberapa hal besar terjadi. Sayangnya, Anda dan Dewa Willow tidak ada di sini, jadi kami melepaskan kesempatan besar. Si Hao menghela nafas dalam hati dengan penyesalan. Dia menceritakan kembali peristiwa yang baru saja terjadi. Iya, itu membuatku sakit sampai mati. Pagoda kecil itu berteriak dengan sedih. Itu jatuh dari udara. Kakek pagoda, ada apa? Batu pemogokan surgawi terkejut. Gunung duniaku, material suciku, istanaku yang kacau semuanya telah kabur. Itu membuatku sakit sampai mati. Pagoda kecil itu jatuh dan berguling-guling sambil menangis terus-menerus. Sulit membayangkan bahwa ini adalah artefak magis yang kacau balau. Itu tidak memiliki sedikit pun integritas saat ia berteriak dengan kesedihan yang merobek hati. Si Hao melengkungkan bibirnya. Ketika dia melihatnya menangis kesakitan, dia langsung tahu alasannya. Dia menunjukkan penghinaan besar. Berat, ekspresi macam apa itu? Jika ini semua terjadi padamu, bukankah kamu akan bertindak sama? Pagoda kecil itu sangat marah. Si Hao tersipu malu. Dari waktu ke waktu, dia persis seperti ini, misalnya, merasa sedih karena senjata musuh patah. Dari perspektif tertentu, dia benar-benar mirip dengan pagoda kecil. Kakek pagoda, apakah kamu masih masuk ke dalam kekacauan utama? Batu pemogokan surgawi bertanya. Tidak pergi. Akan diam-diam menunggu hasilnya. Pagoda kecil itu tidak menjawab dengan suasana hati yang baik. Kekacauan primal tidak ada habisnya, dan sekarang setelah pergi, akan terlalu sulit untuk mengejar gerbang primordial. Mari kita tidak membicarakan hal-hal itu lagi. Cepat dan hancurkan formasinya, kata si Hao. Formasi berkilau dan tembus pandang terhalau. Pagoda kecil mengumpulkan spanduk formasi dan membongkar formasi di bukit ini. Ayah ibu, si Hao berteriak keras dan bergegas. Anak kita, kedua individu itu sangat bahagia. Area di dalam formasi sangat damai. Tidak ada binatang buas, juga bukan area berbahaya. Vegetasi tumbuh subur, dan ada juga danau spiritual yang melonjak dengan energi esensi. Hari-hari ini, Si Ziling dan Qin Yining sama-sama sangat khawatir. Mereka merasa sangat tegang, takut sesuatu yang tidak terduga terjadi pada si Hao. Lagi pula, lawannya terlalu kuat. Anak kami, ada baiknya kamu baik-baik saja. Keluarga itu bersatu kembali. Qin Yining memeluk si Hao dengan erat, dan si Ziling mengulurkan tangan besar untuk memegang bahunya. Perjalanan waktu tidak meninggalkan banyak jejak di tubuh mereka. Si Ziling masih tampil sangat heroik, dan Qin Yining masih cantik. Hanya saja, selama beberapa tahun terakhir, ada sedikit melankolis yang terkumpul selama bertahun-tahun dan tidak hilang. Itu karena mereka ingin melihat si Hao lagi dan tidak bisa melupakan masa lalu. Hal ini selalu mengaburkan pikiran mereka. Ibu, ayah, aku baik-baik saja, dan aku bahkan bisa mendapatkan beberapa peluang. Si Hao sangat senang. Sekarang setelah mereka bersatu, ada perasaan hangat yang luar biasa bahkan tanpa banyak kata yang tertukar di antara mereka. Qin Hao berdiri di samping diam-diam. Pakaian magis peraknya mengalir dengan cahaya. Qin Yining menariknya dan berkata, cepat panggil dia kakak. Ada gelombang keheningan. Dia tidak mengeluarkan suara. Si Hao tertawa dan berkata, kami baru bertemu 2 kali, jadi tentu saja dia tidak akan terbiasa memanggilku seperti itu. Tidak masalah, kita akan saling mengenal nanti. Nak, mengapa kamu bertingkah seperti ini? Si Ziling berkata dengan nada sedih. Matanya dalam dengan cahaya surgawi saat dia melihat Qin Hao. Kakak laki-laki. Sangat sulit baginya untuk meludahkan 2 kata ini, seolah-olah Qin Hao menghabiskan banyak kekuatan. Dia melihat pagoda kecil di rambut si Hao dan kemudian tidak lagi mengatakan apa-apa. Sebagai kakak laki-laki, aku tidak bisa tidak memberimu hadiah. Si Hao mengeluarkan kuali giok, dan dengan senyum cemerlang, dia berkata, hadiah untukmu. Qin Hao tidak menerimanya dan berdiri di sana dengan kaku. Kakak sedang berbicara denganmu dan memberimu hadiah. Bagaimana kamu tidak bisa menerimanya?
Qin Yin mengerutkan kening. Dia merasa sedikit tidak berdaya, karena dia tahu bahwa selalu ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dia membunuh Qin Fa, kata Qin Hao. Itu adalah ahli tertinggi yang mengajarinya cara membaca. Kakakmu tidak punya pilihan. Tanpa membunuh mereka, bagaimana dia bisa menyelamatkan kita? Si Ziling menjelaskan. Siapa yang butuh dia untuk menyelamatkanku? Saya hidup baik-baik saja di Gunung Abadi, namun dia membalikkan tempat itu dan membunuh Qin Fa dan yang lainnya. Kata Qin Hao. Kakakmu melakukan semua ini demi kita. Cepat dan terima hadiah kakak, kata Qin Yining. Dia tahu bahwa desakannya tidak berguna. Putra keduanya cukup dekat dengan Qin Fa. Ini, si Ziling mencium aroma samar. Ketika dia membuka kuali putih bersih seukuran kepalan tangan dan melihat ke dalam, dia sangat terkejut. Ada 3 tetes cairan emas. Setiap tetes seukuran buah mata naga. Mereka seperti 3 matahari kecil, benar-benar mempesona. Aroma yang kaya melayang di udara yang membuat mereka yang menciumnya merasa mabuk. Ini adalah cairan surgawi. Qin Yining berteriak kaget. Ini adalah 3 tetes cairan berharga yang saya peroleh dari pohon matahari kuno. Si Hao menjelaskan dan memberitahu mereka apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini. Kedua individu itu sangat ketakutan ketika mereka mendengar ini. Mereka merasa sangat khawatir ketika mereka mendengar bahwa putra tertua bertarung melawan begitu banyak ahli tertinggi sendirian. 3 tetes cairan emas ini diperjuangkan dengan nyawanya. Bahkan jika itu adalah cairan suci, aku tidak menginginkannya. Kata Qin Hao. Pa, si Ziling tidak bisa menahan diri lagi dan menamparnya dengan tangannya. Lagi dan lagi. Kenapa kamu begitu kasar? Qin Hao dengan keras kepala memutar kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Nak, kamu tidak boleh seperti ini. Kakakmu cukup menderita di luar. Tanpa kami di sisinya, dia harus menghadapi tantangan lagi dan lagi sendirian selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai titik ini hari ini. Kata Qin Yin. Kemudian, dengan suara yang sangat serius, dia berkata, dia hanya berperang besar melawan Gunung Abadi untuk menemukan kita. Jika dia tidak mengambil tindakan, dia akan dengan mudah kehilangan nyawanya. Ketika dia berbicara sampai titik ini, matanya menjadi merah dan dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Dia tidak bisa merawat si Hao dengan baik selama bertahun-tahun, dan dialah yang menemukan mereka sebagai gantinya. Dia bahkan akan memberi hadiah kepada adik laki-lakinya cairan suci. Ketika dia memikirkan hal ini, dia segera merasa sangat sedih di dalam. Bahkan mata si Ziling terasa perih dan dadanya sesak. Dia tidak bisa mendapatkan obat suci untuk putra sulungnya, dan si Hao sekarang malah memberikan cairan dewa emas kepada putra keduanya. Bagaimanapun, kamu tumbuh di pihak kami, sementara kakak laki-lakimu selalu berkeliaran di luar dan lebih menderita. Dia dengan baik hati memberimu hadiah, namun kamu tidak menunjukkan rasa terima kasih. Si Ziling menatapnya dengan tajam. Si Hao buru-buru memotong untuk mengubah topik, tidak ingin tinggal di topik ini lebih lama lagi. Qin Hao berprasangka buruk padanya, dan jenis masalah ini hanya bisa diubah seiring waktu. Sebagai kakak laki-laki, dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Si Hao tidak memaksanya. Dia tidak bersikeras memberinya cairan surgawi dan malah langsung menyerahkannya kepada orang tuanya, ingin meninggalkannya bersama mereka. Suami dan istri bersikeras bahwa mereka tidak membutuhkannya. Mereka merasa kasihan pada putra sulung mereka, jadi bagaimana mereka bisa menerima kesempatan menyelamatkan nyawanya. Jenis barang ini secara ajaib efektif terlepas dari apakah itu untuk kultivasi atau sebagai harta yang menyelamatkan jiwa. Itu setara dengan memiliki 3 nyawa. Kali ini, si Hao bersikeras untuk memberikannya. Baiklah, kita hanya akan mengambil 1 tetes. Pada akhirnya, karena takut si Hao akan berpikir terlalu banyak, suami dan istri itu menerima salah 1 tetes. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan, bersiap untuk meninggalkan dunia berharga kuno ini. Siapa mereka bertiga? Para jenius dan wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi bergegas dan tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini.
Si Hao secara alami memperhatikan mereka juga. Dia mengangguk ke arah mereka. Teman Anda, Ibu Si Hao sepertinya telah melihat sesuatu. Kami bertemu belum lama ini. Mereka datang dari alam yang lebih tinggi. Si Hao menjawab. Lan Yu dan yang lainnya berjalan mendekat dan menyapa mereka. Kedua belah pihak memiliki beberapa konflik di dalam istana kuno Chaotic, tetapi yang mati adalah pesaing mereka, jadi tidak bisa dikatakan ada permusuhan di antara mereka. Pada saat yang sama, orang-orang ini memandang Si Hao dengan agak baik, berharap dia ditambahkan ke sekte mereka sendiri, jadi penampilan mereka agak ramah. Ketika mereka meninggalkan dunia berharga kuno, mereka melihat beberapa orang dari alam misterius. Ketika dunia kuno ini muncul, secara alami memicu kegemparan besar. Banyak orang bergegas untuk mencari peluang. Kemudian, ketika Si Hao muncul dan orang-orang di wilayah misterius itu melihatnya, mereka tampak lebih terkejut saat melihat dunia yang berharga ini. Banyak orang tampak seolah-olah mereka melihat hantu. Mereka segera kehilangan kendali diri dan menunjukkan ketakutan yang besar. Si Hao, Kaisar Iblis. Suara gemetar dari beberapa individu terdengar. Mereka merasakan gelombang kengerian. Apa yang salah? Kenapa kalian semua takut padanya? Xuan Ming, Sui Yue, dan yang lainnya menjadi curiga. Mungkinkah batu kecil itu sama dengan Raja Iblis di alam bawah, dan itulah mengapa semua orang mundur ketakutan. Lan Yu dan yang lainnya penasaran. Mereka ingin mengetahui kebenaran dan secara sembunyi-sembunyi meminta penjelasan. Dia adalah Kaisar Iblis. Tidak, aku salah bicara. Dia adalah Kaisar Manusia Negara Batu, Kaisar Manusia Termuda. Seseorang berbicara dengan suara tergesa-gesa sambil merasakan ketakutan yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Si Hao bertanya. Dia hanya menghilang selama beberapa hari, jadi mengapa sepertinya nama baru, Kaisar Iblis, muncul? Lan Yu, Hong Huang, Sui Yue, dan yang lainnya menjadi semakin kagum. Mereka dengan hati-hati bertanya-tanya, dan pada akhirnya, mereka menjadi terpana satu demi satu. Mereka semua ketakutan. Dia adalah seorang kaisar manusia, dan saat ini, banyak orang memanggilnya Kaisar Iblis. Dia memasuki gunung abadi sendirian dan menggulingkan seluruh tempat itu. Hong Huang tampak seperti sesuatu telah menginjak ekornya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hal konyol macam apa ini? Mustahil. Bigu juga berteriak keras. Dia tahu bahwa jejak berharga Dewa Surgawi Immortal Mountain tertinggal di alam bawah. Siapa yang berani mengguncang tempat seperti ini dengan hal seperti itu di sana? Itu adalah artefak magis yang kacau. Tidak mungkin ini tidak benar. Orang-orang yang ditanyai berteriak dalam hati dan merasa sangat gugup. Mereka juga sangat bingung. Apakah orang-orang yang berjalan bersama dengan batu kecil ini benar-benar tidak mengetahui informasi tentang dia? Lan Yu, Bigu, Sui Yue, Ying Ying dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka sudah tahu bahwa Si Hao adalah bakat luar biasa, tetapi mereka tidak pernah berharap dia menjadi penentang surga ini. Mereka bingung. Setelah memikirkan pengalaman mereka di dalam Chaotic Ancient Palace, keringat dingin mengalir di tubuh mereka. Dalam hati mereka bersukacita karena mereka tidak seperti Zhao Qi dan Zhuo Yun, bertarung melawan batu kecil. Pemuda ini terlalu menentang surga, benar-benar menjungkir-balikkan gunung abadi dan mendapatkan gelar Kaisar Iblis di dunia luar. Itu membuat mereka sangat terguncang. Setelah mencari konfirmasi berulang kali dan meminta dari berbagai sumber, Hong Huang, Sui Yue, Xuan Ming, dan yang lainnya menerima kenyataan ini. Semua yang mereka dengar itu benar. Ini terlalu gila, Xuan Ming bergumam. Saat itu, dia bahkan memandang rendah batu kecil itu dan menyarankan untuk membawanya ke alam yang lebih tinggi sebagai pelayan perang, tapi sekarang, suasana hatinya hanya bisa digambarkan dengan kata-kata ini. Tidak terbayangkan, kelompok dari alam yang lebih tinggi semuanya memiliki ekspresi aneh. Ini terlalu mengejutkan mereka. Setengah bulan kemudian, Si Hao kembali ke wilayah gurun dan secara resmi kembali ke istana kekaisaran. Jika pagoda kecil itu tidak terlalu malas, mereka akan kembali lebih cepat. Anakku menjadi kaisar batu.
Si Ziling merasa sangat tersentuh saat dia berdiri di depan istana surgawi pusat. Ketika dia kembali ke Stone Capital lagi, dia memikirkan terlalu banyak hal. Yang mulia, penyihir itu datang. Dia sudah menunggumu selama beberapa hari. Peng Nine segera menyambutnya. Si Hao bertemu penyihir itu lagi. Dia masih sama anehnya dan sangat cantik. Sosoknya sempurna, dan dia sangat lincah dan licik. Dia cukup karakter. Yang mulia Kaisar Iblis, saya membawakan Anda kabar baik. Yue Chan, Anda melarikan diri saat bencana, hehe. Film pun berakhir.